Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, menghadapi bulan suci Ramadan, masyarakat kita menyambutnya dengan berbagai cara. Pada kesempatan yang lalu saya sudah mengungkapkan ada yang disebut sebagai munggahan, ada pula yang disebut sebagai padusan. Tapi kemarin ada tanggapan dari Pak Edi Wilham Ahmad dari komunitas Jalan Buku, mengatakan bahwa masyarakat kita itu kalau menghadapi Ramadan justru dengan cara menimbun sembako, kemudian berlomba-lomba mencari pakaian, beli pakaian baru. Pertama kali tentu kita harus menyikapinya secara positif, tidak berburuk sangka. Kita berpraduga baik bahwa mereka yang belanja dalam jumlah yang besar itu memang ada keperluannya. Keperluannya tidak lain adalah menyambut Ramadan. Keperluannya tidak lain adalah ingin menikmati suasana ibadah pada bulan puasa itu dengan lebih nyaman. Tidak diganggu oleh persoalan-persoalan kecil seperti ketersediaan gula, ketersediaan minyak, ketersediaan beras, dan lain sebagainya. Kebutuhan masing-masing kita itu kan berbeda-beda. Ada kebutuhannya yang cukup 10 kilo. Ada yang butuh 50 kilo. Ada kebutuhannya hanya 10 item. Tapi ada juga kebutuhan rumah kita itu jumlahnya 30 item, 30 macam. Di kalangan kita juga ada yang memerlukan, di kalangan masyarakat kita juga ada yang punya kebiasaan belanja itu untuk kebutuhan 1 minggu. Ada juga yang belanja 1 bulan, untuk 1 bulan. Memang mayoritas masyarakat kita itu belanjanya hanya untuk kebutuhan 1-2 hari saja sebetulnya. Tapi kita tidak bisa menafikan masyarakat itu masing-masing berbeda satu sama lain. Keperbedaan itu wajar dan itu memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ada orang kaya, ada orang biasa saja, dan ada orang miskin. Itu takdir Allah memberikannya kepada kita. Jadi bisa kita pahami bahwa kegiatan yang kita nyatakan sebagai kegiatan memborong sembako itu bisa jadi itu positif dalam rangka bulan suci Ramadan. Kawan-kawan sekalian, hanya saja memang kita sebagai manusia itu sering lalai untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana juga yang salah. Mana perbuatan dosa, mana perbuatan kebajikan sifatnya. Sering kita sulit membedakan. Kenapa? Karena manusia itu sangat dipengaruhi oleh hawa nafsunya untuk memenuhi, mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan individual, kebutuhan-kebutuhan personal,
sebagai manusia. Maka para ulama antara lain mengatakan, ciri dosa itu apa? Ciri dosa adalah ketika kita merasa malu, merasa tidak suka kalau perbuatan itu diketahui oleh orang lain. Hati-hati kalau umpamanya ada perbuatan kita yang lalu sangat dirahasiakan sehingga orang lain jangan sampai tahu. Itu hati-hati. Itu adalah jalan dan indikasi perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Jadi sebelum kita melakukan pengecekan ke hadis, ke Quran, ke fikih, diri kita sendiri tahu sebetulnya. Atau setidak-tidaknya merasakan, ini jelek, ini perbuatan dosa. Nah, kawan-kawan, sikap kita menghadapi atau euforia menghadapi bulan suci Ramadan plus hari raya Idul Fitri, itu sering lalai kita terjebak kepada sesungguhnya sudah merupakan perbuatan dosa. Ini yang harus kita cermati kembali. Kawan-kawan, menghadapi bulan suci Ramadan, menurut saya sebaiknya kita punya sikap, kita ini setiap hari selalu bikin dosa. Masing-masing kita, umumnya kita, setiap hari memproduksi dosa, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan tercela yang itu tidak disenangi, tidak disukai, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering kita tidak sadar. Kalau kita mengakui itu, maka menghadapi bulan suci Ramadan tidak lain yang terbaik adalah bertaubat. Pada waktu yang lalu saya sudah mengajak kita memanfaatkan tradisi padusan sebagai mandi taubat. Mandi taubat belum cukup, tetapi harus dilanjutkan lagi dengan sholat taubat. Sholat taubat itu perwujudan dalam hubungan langsung dengan Tuhan bahwa kita memang mau bertobat. Mandi taubat itu kan membersihkan diri secara fisik sebetulnya. Tetapi dia punya makna hakikat, makna ruhaniah. Oleh karenanya maka mandi tobat itu kan harus berniat dulu. Sengaja aku mandi untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru mandi basah. Habis mandi kita pergi sholat 2 rakaat. Sengaja aku sholat untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang telah aku perbuat, baik perlakuan yang itu tidak aku sadari, tidak kita sadari, maupun perbuatan dosa yang sengaja sudah kita kerjakan. Sholat 2 rakaat. Sama seperti sholat biasa, sholat sunat 2 rakaat. Sholat taubat 2 rakaat itu perwujudan bahwa kita memang benar-benar bertaubat. Setelah sholat taubat, apalagi? Memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Atau astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Macam-macam teksnya, nasnya boleh. Yang penting intinya adalah astagfirullah. Saya meminta
ampun kepadamu ya Allah. Meminta ampun apa? Terhadap semua dosa yang sudah kita lakukan, baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Apakah memborong sembako itu dosa? Bisa berdebat. Para ulama juga bisa berbeda pendapat. Tapi feeling kita kan bisa tahu ya, karena yang sekolahan pasti paham itu. Kalau kita rame-rame memborong jualan orang, harganya kan jadi naik, jadi mahal, barangnya jadi langka. Semua orang rebutan minyak goreng. Uang harganya sudah mahal, kita belanja rebutan, antri 10 km, harganya naik lagi. Coba kalau kita menahan diri untuk tidak belanja minyak goreng, menahan diri untuk tidak memborong sembako, menahan diri untuk tidak beli pakaian berlebihan, maka harga tidak melonjak. Tidak akan terjadi kenaikan harga setiap menjelang bulan Ramadan, setiap menjelang Idul Fitri. Secara sosial ekonomi itu kan tidak baik. Nah, kita tidak tahu apakah itu dosa atau tidak. Sebagai muslim, sebagai mukmin yang diberi kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan, asumsikan saja bahwa itu perbuatan dosa. Dosa yang kita tidak ketahui, tidak kita sadari. Maka dari itu kita bertobat. Mandi dulu, mandi taubat. Sholat sunat taubat 2 rakaat. Perbanyak membaca istighfar. Lalu mengakui itu sebagai sebuah kesalahan. Memborong sembako itu salah. Menyesalinya untuk tidak melakukannya lagi, ya belanja secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kalau beli beras, paling banter beli beras untuk kebutuhan 1 bulan saja. Beli gula juga demikian. Atau bahkan kita toh tidak tahu hidup kita sampai 1 bulan atau tidak. Masih hidup enggak? Masih diberi kesempatan hidup enggak kita oleh Allah Subhanahu wa taala selama 30 hari ke depan? Belum tentu. Belanja secukupnya. Setelah kita menyesali dan mengakui itu perbuatan salah, perbuatan dosa, kita tidak mengulanginya lagi, maka sesudahnya kita lanjutkan juga dengan perbuatan-perbuatan baik. Oke, saya sudah beli sembako banyak. Sembako itu lalu saya sedekahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Minyak goreng yang kita beli sudah terlalu banyak. Ada 10 kantong minyak goreng. Wah, 5-nya dilepas saja. Kasihkan sama orang lain. Ya. Kalau belum sanggup mensedekahkannya, jual dengan murah kepada tetangga. Meskipun kita membeli minyak goreng itu 50.000, jualkan saja kepada tetangga sebesar 20.000 dengan niat membantu dia. Jadi kawan-kawan, itu perspektif kita bagaimana menyambut Ramadan. Menyambut Ramadan itu tidak lain adalah satu, membersihkan diri kita dari hal-hal yang bersifat buruk dan dosa. Kemudian mempersiapkan diri untuk melanjutkannya dengan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan yang itu disenangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Itulah cara yang terbaik di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Membersihkan diri kita agar kita
mulai terlepas dari kesalahan-kesalahan masa lalu, atau secara agama disebut sebagai dosa, yakni caranya kita bertaubat. Yang kedua, menyiapkan diri untuk memasuki Ramadan dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik sebanyak-banyaknya, seikhlas-ikhlasnya. Jadi konsep taubat di dalam agama Islam adalah melakukan pembaharuan, pembersihan terhadap diri sendiri, nanti diproses selama bulan suci Ramadan, dan pada saat hari raya Idul Fitri kita berharap kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang baik, diri kita menjadi bersih kembali. Untuk mendapatkan kehidupan yang fitri, yang bersih pada hari Lebaran itu harus kita persiapkan sejak sekarang sebelum Ramadan tiba. Sehingga pada saat bulan suci Ramadan sedang kita jalani, proses pembersihan diri kita, proses taubat kita itu sudah semakin paripurna karena kita masuk dalam keadaan kosong. Kira-kira gitu. Atau kita memasuki Ramadan dalam posisi proses pengosongan diri kita kembali seperti fitrah. Lalu pada bulan Ramadan kita isi dengan hal-hal yang baik, kegiatan-kegiatan yang baik, yakni ibadah selama bulan puasa. Kira-kira begitu kawan-kawan sekalian. Mudah-mudahan, sekaligus juga secara pribadi mohon dimaafkan semua kesalahan pada waktu-waktu yang lalu. Selamat memasuki bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bincang-bincang seperti ini akan kita lanjutkan apabila diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.